Harga komoditas, energi, minyak, emas pada melonjak secara umum dibandingkan dengan pasar kripto yang makin loyo. Ada apa gerangan dengan ini? Mari kita rekap situasi yang sedang berlangsung secara global dan apa artinya semua ini bagi kita para investor. Kami baru aja nonton video update dari Raoul Pal, pakar makroekonomi yang sudah bergelut selama lebih dari 30 tahun di industri ini. Videonya panjang, tapi hari ini kami akan bagikan singkat cara mengambil pendekatan pasar di tengah lingkungan yang kacau ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi jangan lupa untuk pengingat sedang ada periode kampanye untuk aplikasi Matrixport dari periode 5 sampai 20 Maret 2022. Syaratnya adalah dengan menggunakan link referral Republik Rupiah yang mana ada di deskripsi di bawah video ini. Produk yang termasuk adalah Flexi Savings, Fixed Income, DCP, Smart Pool, DeFi, Smart Trend, Range Sniper, BBM plus SAM, Grid Trading, Spot Auto Invest, ETH 2.0, Leverage, sama Fund juga termasuk. Hadiah apa sih yang bisa kita menangkan? Untuk kampanye yang pertama ada price pool hingga total $700, di mana peringkatnya didasarkan pada total ukuran transaksi investasi baru kita. Kemudian untuk kampanye yang kedua, ada price pool hingga total $300, di mana 30 pengguna yang beruntung dengan transaksi minimum $100 yang memenuhi kriteria produk tadi akan mendapatkan $10 masing-masing. Untuk yang tertarik mengikuti program kampanye dari Matrixport ini, silakan cek deskripsi di bawah video kami untuk download aplikasinya, untuk sign up dan daftar hari ini, dan langsung depositkan aset milik kalian. Oke, masuk ke video. Hal yang pertama Raoul bilang itu perlu kita lakukan dalam situasi geopolitik adalah ya tidak melakukan apa-apa. Yang terbaik adalah hanya memantau, menyerap, memahami skenario dan konsekuensinya apa aja. Sekarang mari kita lihat perspektif makro. Tentu aja tidak ada cara yang paling sempurna untuk bisa menebak apa yang akan terjadi. Sulit. Peristiwa ekonomi itu jauh lebih bisa diprediksi, sedangkan peristiwa geopolitik ada lebih banyak variabel. Harus ada struktur pemikiran dan keputusan yang menilai semua probabilitas. Lalu kita perlu mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Dalam situasi geopolitik ada dua pihak dan kita harus melihat kedua perspektif. Karena kita tidak tahu mana narasi, mana yang propaganda, siapa saja sumber kebenarannya dan siapa yang bukan. Nah, di posisi kita sekarang ada jendela waktu yang sempit, mungkin sekitar 2-3 minggu atau kurang. Rusia sedang mengepung Kiev sekarang. Hal yang akan terjadi dalam beberapa hari atau minggu ke depan itu sangat penting. Raoul Pal melihat adanya 3 skenario yang mungkin terjadi di sini. Yang pertama adalah skenario kasus terbaik atau deeskalasi. Rusia dan Ukraina ini memutuskan gencatan senjata nanti, berakibat pada pemisahan Ukraina. Rusia memegang yang timur, Ukraina menjaga kedaulatan di barat, atau sejumlah variasi lain lah nanti tergantung kesepakatan. Ini bisa memecahkan beberapa masalah, tapi tetap aja hal yang buruk. Sanksi Rusia akan berkurang seiring waktu saat mereka berunding perjanjian. Ini skenario kasus yang terbaik, tapi bukan yang menurut Raoul itu kemungkinan terjadinya paling tinggi. Skenario kedua adalah skenario probabilitas tertinggi. Ukraina tidak mau bernegosiasi dan tidak menyerah. Rusia meningkatkan kuasanya di Kiev semakin parah. Rusia kemudian bisa ambil alih Ukraina atau menjaga kedaulatan Ukraina tapi dengan pemerintahan boneka yang pro-Rusia. Ini situasi yang sangat buruk karena jelas sanksi nggak akan hilang. NATO mengumpulkan senjata di perbatasan, ketegangan jadi luar biasa tinggi. Krisis dan resesi makanan lebih parah daripada skenario 1. Dan karena sanksi berlanjut, pecahnya rantai pasokan akan terjadi. Ini ya kayak mimpi buruk, mengarah ke banyak kerusuhan sipil dan kriminal secara global. Contohnya di Sri Lanka sekarang ada banyak orang rusuh di jalanan, protes dan ngantri di depan pom bensin karena harganya makin mahal. Kalau Rusia tetap di luar sistem global, yang mana kelihatannya seperti itu, dunia akan menghadapi masalah likuiditas besar. Jadi resesi global akan datang dengan itu. Yang ketiga adalah skenario terburuk. Rusia sudah jelas bilang kalau NATO memasok Polandia dengan persenjataan untuk diberikan ke Ukraina, mereka akan menganggap Polandia sebagai bagian dari perang, dengan potensi invasi ke Polandia juga. Raoul menganggap probabilitas ini rendah, tapi ya siapa yang tahu gitu kan. Kita hanya berbicara skenario dan probabilitas di sini. Yang jelas, skenario ini terburuk karena menjadi perang yang besar. NATO versus Rusia langsung full. Ini benar-benar menakutkan. Dalam 2-3 minggu ke depan kita pantau aja apakah skenario 1 atau 2 yang terjadi. Lalu setelah itu apakah skenario 3 akan terjadi.
Sekarang mari kita ngomongin soal konsekuensinya. Dunia sedang terpecah, deglobalisasi terjadi luas di mana-mana dan setiap orang harus bergantung pada rantai pasokan lokal sendiri. Artinya Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi lebih saling bergantung. Isu geopolitik lainnya itu semua orang kini sadar bahwa dolar Amerika Serikat adalah sebuah liabilitas dan bukan aset. Dolar tuh bisa dirampas dari kita sesuka hati. Awalnya tampak seperti langkah cerdas untuk menjadikan sistem cadangan dan keuangan sebagai senjata. Tapi ternyata ini malah memaksa dunia melepaskan diri dari dolar, yang mana proses lama. Tapi Rusia sudah merencanakan ini. Mereka mungkin tidak membayangkan dampaknya ternyata lebih cepat. Tapi Cina pun juga sudah merencanakan ini. CBDC dari negara-negara tersebut adalah bagian penting. Semua orang ingin menjauh dari dolar. Nah, saat ini hal instan yang bisa dilakukan bank sentral adalah dengan memegang lebih banyak emas. Jadi Raul berpikir ini sangat bullish untuk emas, karena itulah aset yang dirasa nyaman oleh para bank tersebut. Peristiwa geopolitik lain yang bikin prihatin adalah pembekuan aset orang-orang tidak masuk pengadilan. Ini jadi tanda bahwa kepemilikan properti itu tidak mutlak. Kalau kita megang properti yang tidak berada dengan yurisdiksi kita, ya kita nggak beneran punya itu. Ini akan mengubah pola pikir orang. Ini bullish untuk Bitcoin khususnya dan untuk kripto secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Kripto diperdagangkan baik sebagai aset berisiko dan sebagai penyimpan nilai. Aspek penyimpan nilai ini lebih dominan sekarang. Kalau aset berisiko ya itu yang nanti kita perlu tunggu dan pantau. Cina bergerak menuju pemisahan juga. Kalau ternyata gerakan mereka jadi lebih cepat karena kondisi sekarang, konsekuensinya apa? Itu tidak ada yang tahu. Yang jelas dunia itu berhutang dalam dolar Amerika Serikat. Dan semakin banyak hutang mulai dihapus dengan mengusir orang keluar atau dengan default, semakin dolar Amerika Serikat itu pergi. Dolar Amerika Serikat adalah risiko besarnya. Kalau ada tekanan likuiditas, dolar naik. Dolar adalah satu hal yang dipantau orang. Tapi kita juga tahu sih, Fed sedang mencoba menghentikan dolar naik terlalu cepat karena mereka tahu kalau ini terjadi bisa merusak ekonomi. Hasilnya, mereka akan memasok bank-bank dunia dengan swap lines. Untuk yang belum pernah tahu, swap lines ini adalah jalur bagi negara lain untuk berutang dengan Amerika Serikat. Di masa lalu ini meredakan masalah. Tapi Rusia adalah ekonomi yang sangat besar. Rusia punya lebih banyak sumber daya alam daripada gabungan banyak negara di dunia. PDB-nya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi saat melihat sumber daya dan asetnya, itu sangat besar. Tanpa itu di dunia, kita berakhir rugi besar dalam perdagangan dan akan mendapatkan masalah likuiditas dolar Amerika Serikat, yang mana ini akan bikin orang Eropa dan negara Amerika Serikat sendiri dan negara-negara lainnya terdampak negatif juga. Fed akan masuk coba membanjiri pasar dengan jalur swap lines ini. Jadi pencetakan uangnya dimulai dengan cara yang berbeda. Ada yang bilang ini bukan pencetakan uang, tapi ya cukup sih untuk bisa mengubah denominator aset tertentu. Di lingkungan yang seperti ini, Raul suka dengan obligasi atau bonds. Umumnya imbal hasil obligasi itu jatuh, tapi saat ini obligasi Amerika Serikat dianggap tempat aman. Secara umum, dia berpikir obligasi seharusnya turun ke level 1%. Lalu untuk ekuitas sendiri kita tidak tahu peluangnya, tergantung pada skenario. Kalau skenario 1 terjadi, ekuitas menguat. Kalau skenario 2 terjadi, ekuitas hanya menguat setelah invasi selesai atau setidaknya saat ada kejelasan. Kejelasan itulah yang diinginkan pasar. Apakah akan ada perang dunia ketiga atau tidak? Kemudian mereka harus menghadapi kemungkinan resesi yang akan datang. Akankah pasar koreksi dalam lagi karena itu? Sangat mungkin. Pasar ekuitas memang merepotkan. Raul sudah nungguin waktu untuk beli aset teknologi dan dia pikir kita perlu suntikan moneter untuk bisa ke sana. Kalau ada suntikan dana, ya kita ingat itu merupakan sulap yang membantu selama COVID, yaitu pemberian uang gratis langsung kepada orang-orang. Raul pikir mereka harus melakukannya lagi, karena orang akan sangat dirugikan kalau nggak dapat uang karena kenaikan harga makanan dan bahan bakar. Jadi apakah ada peluang bagus berdagang komoditas? Bisakah kita mengharapkan itu berlanjut menguat? Ya sulit sih untuk diprediksi karena kita tidak tahu. Ini adalah pasar yang sulit untuk dipahami dan volatilitas berada pada titik tertinggi. Membeli komoditas mungkin bukan taruhan yang bagus. Dengan geopolitik ada begitu banyak variabel yang berperan. Raul memberi saran untuk jangan merasa terlalu pintar dan memantau dari level makro teratas aja. Umumnya teknologi tidak terlalu bergantung pada masalah rantai pasokan. Jadi semua hal ini tidak menghentikan kebangkitan teknologi. Karena kita tetap perlu lanjut produksi robot, AI, kecerdasan buatan, dan hal-hal lain untuk bisa menghindari ketergantungan pada negara lain. Jadi apa saja hal yang menurut Raul Paul bisa membantu melindungi kita sebagai investor? Emas dan obligasi adalah taruhan yang bagus kata dia. Dia juga suka banget sama kripto, tapi lebih memilih kalau ada suntikan dana yang dicetak bank sentral.
Katanya pasar kripto sekarang terasa mirip dengan saat di bulan Maret 2020, waktu kita koreksi dalam tapi tidak ke level rendah yang baru. Sekarang pasar kripto juga belum menyentuh level rendah yang baru. Padahal kita sudah menyaksikan perang terhadap kripto, ada larangan dari Cina, ada inflasi 8%, sampai Bank Sentral Amerika Serikat dikira menaikkan suku bunga terlalu tinggi, dan semua FUD lain yang beredar. Tapi kripto tidak turun ke level rendah yang baru, jadi Raul pikir ada sinyal yang bagus di sana. Cuman ya jangan berusaha meramal waktu sempurna dengan menebak gerakan pasar, DCA atau dollar cost averaging aja. Situasi kripto akan menjadi semakin menarik saat orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah solusi kedaulatan mereka juga. Kebangkitan CBDC itu serem, perpindahan dari sistem SWIFT menjadi pemicu positif untuk kripto juga. Bitcoin dan Ethereum terutama, yang selalu kami ingatkan penting untuk menjadi fondasi portofolio kita. Tentu aja BTC dan ETH itu berisiko dalam jangka pendeknya. Semua aset juga begitu, rentan terhadap likuiditas dan tingkah laku pasar selama jangka pendek. Tapi kalau dibandingkan aset lain, kripto blue chip seperti BTC dan ETH memiliki pertumbuhan eksponensial dalam jangka panjangnya. Jadi untuk menutup guys, Raoul Pal itu bilang ini adalah situasi geopolitik, jadi tidak ada petunjuk paling sempurna tentang apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Tetap filter informasi kita dengan tajam, cari kemungkinan tren yang berbalik arah, dan berusahalah untuk tidak terlalu berani dan terlalu pede. Ini bukan waktunya untuk merasa kita paling pintar dan tahu segalanya. Karena kalian sendiri tahu, kita tidak tahu apa-apa, begitupun kalian juga tidak. Merasa yakin sekali bahwa bisa meramal arah gerakan pasar hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini, semoga bisa membantu kalian semua. Kalau kalian suka videonya, silahkan like dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!